Ada janji yang ditanamkan jauh di lubuk hati kita, bahwa alam semesta bekerja dengan cara yang tak terduga namun sempurna. Janji ini, meskipun sering tak terlihat, tidak pernah gagal. Itu adalah kekuatan yang menyatukan keberadaan kita dengan sesuatu yang lebih besar, yang melampaui logika dan waktu. Bayangkan sebatang pohon yang tumbuh di tengah gurun yang tandus. Meski tampaknya mustahil, ia menemukan cara untuk bertahan hidup. Begitulah alam semesta bekerja untuk kita. Dalam situasi yang tampak tanpa harapan, alam semesta bergerak di belakang layar, menciptakan peluang, membimbing kita ke arah yang lebih baik. Ini bukan tentang kebetulan, ini adalah tentang sinkronisitas, keajaiban kecil yang mengarahkan kita menuju impian kita. Keandalan janji semesta adalah pengingat bahwa apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita cita-citakan, selalu bergerak mendekat kepada kita. Kepercayaan adalah jembatan antara harapan dan kenyataan. Ketika Anda percaya, Anda melepaskan diri dari ketakutan yang membatasi dan membuka diri terhadap kemungkinan tanpa batas. Tetapi kepercayaan membutuhkan waktu dan disinilah letak tantangannya. Mungkin hasil belum terlihat dan prosesnya terasa melelahkan, namun inilah ujian dari keyakinan Anda. Alam semesta meminta Anda untuk bersabar, untuk mempercayai bahwa segala sesuatu akan datang pada waktu yang tepat. Ketika Anda memilih untuk percaya, Anda tidak hanya mengubah pola pikir Anda tetapi juga mengubah energi di sekitar Anda, menciptakan resonansi yang menarik apa yang Anda butuhkan. Janji semesta tidak hanya tentang menunggu, itu juga tentang bertindak dengan iman. Tuliskan harapan-harapan Anda, visualisasikan masa depan yang Anda inginkan. Dalam setiap tulisan, setiap doa, atau meditasi, Anda sedang mengukir pesan kepada alam semesta. Anda menyatakan dengan tegas apa yang Anda inginkan, dan alam semesta mendengarnya. Meditasi adalah cara untuk terhubung dengan keheningan, tempat di mana semua jawaban berada. Afirmasi, di sisi lain, adalah pernyataan yang menguatkan keyakinan Anda, mengingatkan diri Anda bahwa apa yang Anda cari juga sedang mencari Anda. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan gelap, dan satu-satunya cahaya berasal dari lilin kecil. Anda tidak tahu kapan lilin itu akan habis, tetapi Anda percaya bahwa Anda akan menemukan jalan keluar sebelum kegelapan menyelimuti sepenuhnya. Keyakinan Anda pada cahaya kecil itu adalah metafora dari kepercayaan Anda pada janji semesta. Ketika Anda merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa alam semesta tidak pernah berhenti bekerja untuk Anda. Bahkan dalam saat-saat paling sulit, janji ini tetap ada, menggerakkan segala sesuatu sesuai rencana yang sempurna. Hanya karena Anda belum melihat hasilnya, bukan berarti itu tidak sedang terjadi. Percayalah pada proses, karena janji alam semesta tidak pernah gagal. Ketika kita berada di tengah badai kehidupan, masalah seringkali terasa seperti gunung yang tidak mungkin didaki. Tetapi sesungguhnya, alam semesta lebih besar, lebih luas, dan lebih kuat daripada masalah yang kita hadapi. Perspektif ini dapat membawa ketenangan dan keyakinan, membantu kita menghadapi tantangan dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh harapan. Bayangkan berdiri di tepi pantai yang luas. Ombak yang menerjang tampak besar ketika Anda berada di dalamnya, tetapi ketika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda menyadari bahwa lautan memiliki kedalaman dan keindahan yang jauh melampaui ombak itu sendiri. Demikian pula, alam semesta memandang masalah kita bukan sebagai akhir segalanya, tetapi sebagai bagian kecil dari keseluruhan yang megah. Apa yang tampaknya sulit hari ini mungkin hanyalah langkah menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Ketika kita mengubah sudut pandang, kita menyadari bahwa setiap masalah adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Alam semesta selalu menawarkan pelajaran tersembunyi di balik setiap tantangan, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk mencarinya. Kisah manusia penuh dengan contoh ketabahan di tengah kesulitan. Ingatlah kisah Daud melawan Goliat, di mana seorang pemuda kecil mengalahkan raksasa dengan keyakinan dan keberanian. Atau lihatlah para penjelajah yang menghadapi bahaya besar di perjalanan mereka, hanya untuk menemukan tanah baru yang kaya akan kemungkinan. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita.
dan bahwa keberanian serta keyakinan dapat mengatasi rintangan terbesar. Dalam menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Dengan menjadikan tantangan sebagai guru, Anda membuka pintu untuk transformasi pribadi. Kesulitan tidak lagi menjadi penghalang, tetapi batu loncatan menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Untuk memperkuat keyakinan bahwa alam semesta lebih besar dari masalah Anda, penting untuk memiliki praktik harian yang mendukung. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah salah satu cara paling efektif untuk tetap terhubung dengan momen saat ini dan melepaskan kecemasan tentang masa depan. Melalui meditasi, Anda dapat menciptakan ruang untuk refleksi dan kedamaian, bahkan di tengah tekanan. Syukur juga merupakan alat yang sangat ampuh. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda miliki, bukan pada apa yang Anda kekurangan, perspektif Anda berubah. Tulis setiap hari 3 hal yang Anda syukuri, tidak peduli seberapa kecil. Latihan ini akan membantu Anda melihat kehidupan dengan cara yang lebih positif dan memperkuat hubungan Anda dengan energi alam semesta yang mendukung. Ketika kita memandang masalah sebagai bagian kecil dari gambaran besar, kita mulai memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Alam semesta mendukung kita dengan cara yang seringkali tak terlihat, mengarahkan kita menuju solusi yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Percayalah bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri Anda sendiri. Masalah hanyalah gelombang dalam samudera kehidupan, sementara Anda adalah pelaut yang berani, selalu bergerak maju. Dengan keberanian, ketabahan, dan perspektif yang lebih luas, Anda dapat menghadapi tantangan apapun dengan keyakinan bahwa alam semesta selalu berada di pihak Anda. Masa-masa sulit seringkali terasa seperti perjalanan melalui malam yang gelap tanpa cahaya bintang. Namun, di balik kesulitan, tersembunyi rahmat yang luar biasa. Setiap tantangan, meskipun menyakitkan, membawa kesempatan untuk pertumbuhan, pemahaman diri, dan transformasi. Rahmat ini adalah anugerah alam semesta yang seringkali hanya dapat kita pahami setelah badai berlalu. Bayangkan pohon di tengah musim dingin. Cabang-cabangnya tampak tandus, dan tanah di sekitarnya membeku. Tetapi di bawah permukaan, akar-akar pohon itu terus bekerja, mengumpulkan nutrisi untuk menyambut musim semi. Demikian pula, masa-masa sulit adalah musim dalam hidup kita yang mengajarkan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan. Kesulitan mengasah karakter kita, seperti pisau yang diasah agar menjadi tajam. Alam semesta sering menggunakan tantangan sebagai alat untuk membawa kita ke jalur yang lebih baik. Ketika kita merasa terbebani oleh beban hidup, ingatlah bahwa setiap musim memiliki akhir. Musim semi akan datang, membawa kebaruan dan harapan. Ketika Anda merasa berada di tengah kekeringan emosional, spiritual, atau bahkan fisik, ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan menuju kekuatan yang lebih besar. Ketahanan bukan hanya tentang bertahan, itu adalah tentang menemukan sumber daya dalam diri yang mungkin tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Dalam kekeringan, kita belajar untuk menghargai setiap tetes air, setiap momen kecil kebahagiaan, dan setiap langkah kecil menuju pemulihan. Kisah-kisah dari mereka yang telah melewati masa-masa sulit menunjukkan bahwa ketahanan membawa hasil yang luar biasa. Seorang atlet yang pulih dari cedera, seorang penulis yang mengatasi ratusan penolakan, atau seorang ibu yang berjuang untuk keluarganya, semua menunjukkan bahwa ketahanan adalah kunci untuk mengubah tantangan menjadi kemenangan. Untuk menemukan rahmat di tengah masa sulit, penting untuk meluangkan waktu untuk refleksi. Meditasi, doa, atau sekadar duduk dalam keheningan dapat membantu Anda mendengar bisikan kebijaksanaan dari dalam. Tuliskan pengalaman Anda dalam jurnal, bukan hanya rasa sakitnya, tetapi juga pelajaran yang Anda pelajari. Apa yang diajarkan situasi ini kepada Anda? Bagaimana ini membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat? Syukur juga merupakan kunci dalam menemukan rahmat. Bahkan dalam masa sulit, selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Mungkin itu dukungan dari orang tercinta, atau bahkan pelajaran kecil yang memberi Anda wawasan baru tentang hidup. Ketahuilah bahwa kesulitan bukanlah akhir dari cerita Anda. Mereka adalah bab yang diperlukan untuk menciptakan narasi yang penuh dengan kemenangan dan keindahan.
Alam semesta tidak pernah meninggalkan Anda sendirian dalam kegelapan. Setiap langkah, sekeras apapun, membawa Anda lebih dekat ke cahaya. Rahmat dalam masa sulit adalah hadiah tersembunyi. Itu mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berbelas kasih. Jadi, ketika Anda merasa berada di titik terendah, ingatlah bahwa Anda sedang dalam proses menjadi versi terbaik dari diri Anda. Percayalah pada perjalanan ini, karena di balik setiap kesulitan, rahmat selalu menunggu untuk ditemukan. Ketakutan adalah bayangan yang sering kali membesar di dalam pikiran kita. Ia tumbuh subur dalam ketidakpastian, mengakar pada keraguan, dan membuat langkah-langkah kecil terasa berat. Namun, di atas semua itu, kepercayaan adalah cahaya yang dapat melemahkan cengkeraman ketakutan, membimbing kita menuju kebebasan, dan membuka pintu bagi kemungkinan yang lebih besar. Ketakutan seringkali muncul dari fokus yang berlebihan pada apa yang tidak kita ketahui. Kita terperangkap dalam pertanyaan seperti, bagaimana jika saya gagal? Atau, apa yang akan terjadi jika segalanya tidak berjalan sesuai rencana? Tetapi ketakutan hanyalah proyeksi pikiran terhadap masa depan yang belum terjadi. Ketika kita memilih untuk percaya, kita menggantikan keraguan dengan kepastian bahwa apapun hasilnya, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Bayangkan seseorang berjalan di jembatan gantung yang tinggi. Angin berhembus kencang, dan di bawahnya terdapat jurang yang dalam. Ketakutan akan berkata, jangan melangkah, ini terlalu berbahaya. Namun kepercayaan berkata, ambil satu langkah lagi, jembatan ini kokoh dan Anda tidak sendirian. Dengan kepercayaan, setiap langkah menjadi lebih ringan, dan setiap ketakutan mulai memudar. Salah satu kisah paling inspiratif tentang kepercayaan mengalahkan ketakutan adalah kisah Petrus yang berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat gelombang besar, ia mulai tenggelam karena ketakutannya lebih besar daripada keyakinannya. Tetapi ketika ia kembali fokus pada iman, ia menemukan kekuatan untuk berdiri di atas yang tampaknya mustahil. Ini adalah pengingat bahwa fokus kita menentukan realitas kita. Ketika kita memusatkan perhatian pada kemungkinan daripada ketakutan, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa. Kisah-kisah seperti ini mengajarkan kita bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan tindakan yang diambil meskipun ada rasa takut. Kepercayaan memberikan kita kekuatan untuk melangkah maju, bahkan ketika jalan di depan tampak tidak jelas. Untuk melemahkan ketakutan dan memperkuat kepercayaan, praktik harian adalah kunci. Mulailah hari Anda dengan afirmasi positif seperti, saya memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Kata-kata ini bukan hanya penghiburan, mereka adalah pengingat bahwa Anda memiliki potensi yang lebih besar daripada yang Anda sadari. Meditasi juga dapat membantu menenangkan pikiran yang gelisah. Dalam keheningan kita dapat terhubung dengan diri kita yang lebih dalam dan mendengar suara kepercayaan yang lembut namun kuat. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk bernapas dalam-dalam, melepaskan ketegangan, dan membayangkan diri Anda menghadapi tantangan dengan tenang. Ketika Anda menghadapi ketakutan, tanyakan pada diri sendiri, apa hal terbaik yang bisa terjadi jika saya melangkah maju? Fokus pada potensi dan peluang, bukan hambatan. Dengan setiap langkah kecil yang Anda ambil, kepercayaan Anda akan tumbuh, dan ketakutan akan kehilangan kekuatannya. Percayalah bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Alam semesta mendukung Anda dengan cara-cara yang sering kali tidak terlihat. Ketika Anda memilih kepercayaan daripada ketakutan, Anda membuka pintu bagi keajaiban. Anda bukan hanya mampu menghadapi ketidakpastian, Anda dapat mengubahnya menjadi perjalanan yang penuh harapan dan keberanian. Ingatlah, setiap langkah yang diambil dengan kepercayaan adalah langkah menuju kebebasan sejati. Kesabaran adalah seni mempercayai waktu semesta. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering kali merasa tidak sabar, berharap segala sesuatu terjadi sesuai dengan jadwal kita. Namun, semesta memiliki ritme tersendiri, sebuah harmoni tak terlihat yang mengatur setiap kejadian dengan sempurna. Ketika kita belajar untuk percaya pada waktu semesta, kita menemukan kedamaian bahkan di tengah ketidakpastian. Kesabaran adalah jembatan antara harapan dan kenyataan.
Seringkali, penundaan dalam hidup bukanlah tanda kegagalan, melainkan sebuah perlindungan atau persiapan. Bayangkan benih yang ditanam di tanah. Ia membutuhkan waktu untuk tumbuh, melewati kegelapan, sebelum akhirnya muncul ke permukaan sebagai tanaman yang subur. Demikian pula, impian dan tujuan kita memerlukan waktu untuk berkembang hingga mencapai potensi penuh mereka. Kesabaran mengajarkan kita untuk mempercayai proses, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Alam semesta bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu agar terjadi pada waktu yang paling tepat. Ketika kita berhenti melawan arus dan memilih untuk berserah, kita membuka diri terhadap keajaiban yang tak terduga. Kisah Joseph dalam tradisi kuno adalah salah satu contoh paling menginspirasi tentang kepercayaan pada waktu semesta. Dari pengkhianatan oleh saudara-saudaranya hingga menjadi pemimpin besar di tanah asing, perjalanan Joseph penuh dengan penundaan dan kesulitan. Namun, setiap langkah dalam perjalanan itu memiliki makna. Apa yang tampak seperti kegagalan sebenarnya adalah bagian dari rencana besar untuk mengangkatnya ke posisi yang lebih tinggi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan. Ketika kita mempercayai bahwa semesta sedang bekerja untuk kebaikan kita, kita dapat menghadapi tantangan dengan keberanian dan harapan. Untuk memperkuat kepercayaan pada waktu semesta, praktik refleksi harian dapat menjadi alat yang sangat membantu. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda capai sejauh ini, dan bagaimana penundaan atau tantangan di masa lalu membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Tuliskan dalam jurnal Anda, bukan hanya harapan dan impian, tetapi juga rasa syukur untuk proses yang sedang berlangsung. Meditasi juga merupakan cara yang luar biasa untuk menyelaraskan diri dengan ritme semesta. Dalam keheningan, Anda dapat mendengarkan bisikan hati Anda dan menemukan ketenangan di tengah ketidakpastian. Fokus pada napas Anda, biarkan diri Anda tenggelam dalam momen sekarang, dan percayalah bahwa segala sesuatu sedang berlangsung sesuai rencana. Ketika kita percaya pada waktu semesta, kita menemukan bahwa menanti bukanlah penderitaan, melainkan sebuah perjalanan penuh makna. Setiap hari membawa pelajaran baru, setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh. Jangan tergesa-gesa menuju tujuan Anda, nikmati prosesnya. Percayalah bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikan Anda. Bahkan ketika jalannya terasa lambat atau sulit, percayalah bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Waktu semesta tidak pernah salah, dan ketika saatnya tiba, segala sesuatu akan terungkap dengan keindahan dan keajaiban yang melampaui harapan Anda. Tetaplah berjalan dengan keyakinan, karena perjalanan ini adalah bagian dari keajaiban yang lebih besar. Ada kalanya hidup membawa kita pada jalan yang tampaknya buntu, penuh liku, atau bahkan gelap tanpa ujung. Kita bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi? Namun, di balik ketidakpastian itu, semesta sedang merajut jalan yang jauh lebih baik daripada yang dapat kita bayangkan. Jalan ini mungkin tidak terlihat jelas pada awalnya, tetapi ketika kita mempercayainya, kita akan melihat bahwa setiap tantangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Hidup seringkali memberikan kejutan yang tidak diinginkan. Pekerjaan yang hilang, hubungan yang berakhir, atau mimpi yang tampaknya hancur. Tetapi apa yang tampak seperti kemunduran seringkali adalah langkah maju yang tersamar. Semesta memiliki cara unik untuk membimbing kita ke arah yang lebih baik, meskipun itu berarti mengambil jalan memutar. Bayangkan seorang pelaut yang berada di tengah badai. Ia tidak bisa melihat daratan, hanya ombak besar yang tampaknya ingin menenggelamkannya. Namun, badai itu adalah bagian dari perjalanan menuju pelabuhan yang lebih aman. Demikian pula, jalan semesta mungkin membawa kita melewati badai, tetapi selalu dengan tujuan akhir yang penuh kedamaian dan keberhasilan. Salah satu kisah paling menakjubkan tentang jalan semesta adalah kisah tentang Laut Merah yang terbelah. Ketika bangsa Israel terjebak di antara pasukan Mesir dan lautan yang tampaknya tidak dapat dilewati, mereka merasa bahwa semuanya telah berakhir. Tetapi pada saat yang paling genting, jalan yang tidak terlihat terbuka. Laut itu terbelah, memberi mereka jalan menuju kebebasan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa apa yang tampak seperti jalan buntu adalah kesempatan bagi keajaiban untuk terjadi.
Alam semesta tidak pernah meninggalkan kita tanpa solusi. Terkadang solusi itu hanya membutuhkan waktu dan kepercayaan untuk terungkap. Untuk menyelaraskan diri dengan jalan semesta, penting untuk berlatih penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah, tetapi melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Ketika kita melepaskan ekspektasi yang kaku, kita membuka diri terhadap kemungkinan yang lebih besar. Meditasi dan doa adalah cara yang ampuh untuk menyelaraskan pikiran dan hati dengan rencana semesta. Dalam keheningan, kita dapat mendengar bisikan intuisi yang membimbing kita ke arah yang benar. Cobalah untuk merenungkan momen-momen dalam hidup Anda di mana sesuatu yang tampak seperti kemunduran akhirnya membawa Anda pada hal-hal yang jauh lebih baik. Percayalah bahwa setiap belokan, bahkan yang tampak salah, adalah bagian dari proses yang sempurna. Alam semesta tidak pernah terburu-buru, tetapi juga tidak pernah terlambat. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana Anda, itu karena ada rencana yang lebih baik sedang disiapkan. Jalan semesta selalu lebih baik karena ia didasarkan pada gambaran yang lebih besar daripada yang dapat kita lihat. Kita mungkin hanya melihat satu potongan dari puzzle, tetapi semesta melihat keseluruhannya. Dengan mempercayai proses ini, kita membebaskan diri dari rasa cemas dan menemukan kedamaian dalam perjalanan. Jadi, ketika Anda merasa tersesat atau terjebak, ingatlah bahwa semesta sedang bekerja untuk kebaikan Anda. Percayalah bahwa apa yang tampak sebagai hambatan adalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan kepercayaan dan ketekunan, Anda akan menemukan bahwa jalan semesta tidak hanya lebih baik, tetapi juga penuh dengan keajaiban yang melampaui harapan Anda. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tak teratasi. Namun, ada dua kekuatan sederhana namun luar biasa yang selalu dapat kita andalkan, doa dan rasa syukur. Keduanya adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan energi positif alam semesta, membuka pintu bagi ketenangan, kejelasan, dan keajaiban. Doa adalah percakapan dengan semesta. Ia bukan sekadar meminta, tetapi juga menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Ketika kita berdoa, kita melepaskan beban dari bahu kita dan menyerahkannya kepada kekuatan yang jauh lebih besar. Doa bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu memiliki semua jawaban. Syukur, di sisi lain, adalah cara kita merayakan keajaiban yang sudah ada dalam hidup kita. Dengan bersyukur, kita mengalihkan fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang melimpah. Dalam momen syukur, kita menciptakan getaran positif yang mengundang lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Kekuatan doa dan syukur menjadi lebih dahsyat ketika dilakukan bersama komunitas. Ada kekuatan besar dalam hati yang bersatu dalam doa dan rasa syukur. Ketika sekelompok orang berdoa bersama, energi kolektif mereka menciptakan gelombang harapan dan kekuatan yang dapat mengatasi tantangan terbesar sekalipun. Bayangkan sebuah malam gelap, di mana lilin-lilin kecil dinyalakan satu persatu. Setiap lilin memberikan cahaya, dan bersama-sama, mereka mengusir kegelapan. Doa dan syukur kolektif bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita bergabung dengan orang lain dalam doa atau perayaan syukur, kita memperbesar kekuatan itu, menciptakan ruang untuk keajaiban. Menciptakan kebiasaan doa dan syukur tidak memerlukan upacara besar. Cukup luangkan beberapa menit setiap hari untuk berdiam diri, merasakan kehadiran semesta, dan mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil sekalipun. Mulailah dengan menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi atau sebelum tidur. Latihan sederhana ini dapat mengubah cara Anda melihat hidup, membantu Anda menemukan keindahan bahkan di tengah kesulitan. Doa juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu kata-kata yang rumit, yang terpenting adalah ketulusan hati. Katakan apa yang ada di hati Anda, baik itu harapan, kecemasan, atau rasa terima kasih. Percayalah bahwa semesta mendengarkan, dan yakinlah bahwa Anda tidak pernah sendirian. Doa dan syukur adalah pengingat bahwa kita hidup dalam alam semesta yang penuh dengan kemungkinan. Ketika kita berdoa dengan keyakinan dan bersyukur dengan tulus, kita membuka pintu bagi keajaiban untuk masuk. Ingatlah bahwa bahkan dalam kesulitan, selalu ada alasan untuk bersyukur,
dan selalu ada harapan untuk masa depan. Percayalah bahwa alam semesta bekerja untuk kebaikan Anda. Dengan kekuatan doa dan rasa syukur, Anda dapat menghadapi tantangan apapun dengan keberanian dan ketenangan. Kedua praktik ini tidak hanya membawa kedamaian ke dalam hati Anda, tetapi juga menghubungkan Anda dengan rencana semesta yang indah dan penuh cinta. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.